Shalom. Sidang jemaat yang kasih Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah online pada hari ini, dan kepada juga segenap anggota jemaat dan simpatisan, para tamu yang baru pertama kali mengikuti beribadah online pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama memulai kebaktian minggu pada hari ini dengan menggunakan tata ibadah model 2. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sambut ibadah ini dengan pujian PKJ 21 dan 2, kita nyanyikan bersama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing pada kebaktian minggu ini diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah nas pembimbing kita. Menyediakan tempatmu dan tempatku
bersama kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, merendahkan diri kita dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mengambil satu pribadi. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu, ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu dalam namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan buatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita.
Kitab Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya di dalam nas petunjuk hidup baru pada Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikianlah petunjuk hidup baru buat kita. Dan bersama kita akan memasuki pemberitaan firman Allah. Kita satukan hati dalam doa. Terpujilah Allah Bapa di sorga yang memelihara kehidupan ini, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyertai langkah kami, dan selalu Engkau berikan apa yang kami butuhkan untuk terus mengerjakan kehendak-Mu. Dan biarlah selalu kami mengerti kehendak-Mu di setiap tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah, berfirmanlah untuk setiap kami. Roh Kudus-Mu menyapa kami hingga kami bisa mengerti, menghayati, dan mengaminkan firman Allah dan nyata dalam hidup sehari-hari kami. Kami memohon ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Beginilah kesaksian penulis kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku.
Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anaknya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara. Salah satu peristiwa yang tidak ingin kita alami adalah perpisahan. Perpisahan dari seorang yang sudah dekat di hati dengan setiap kita, kebersamaan, ditinggal pergi. Ada satu suasana hati yang tidak nyaman ketika memang harus mengalami perpisahan. Namun juga bisa dirasakan sebelum terjadinya perpisahan atau ditinggalkan pergi seorang yang dekat di hati atau disayangi. Gelisah bahwa peristiwa yang akan dialami sesuatu yang tidak diinginkan. Kegelisahan di awal ketika dia tahu bahwa peristiwa itu akan dialami sangat kuat, dan tentu saja berupaya agar tidak terjadi perpisahan. Itu juga yang dialami oleh para murid Yesus, Bapak Ibu Saudara. Petrus dan teman-temannya gelisah. Pada pasal 13 ayat 36, Petrus memberitahu tentang kondisi kegelisahannya, bahwa dia tidak ingin ditinggal oleh Yesus. Sebab berkali-kali Yesus menjelaskan dia akan pergi meninggalkan para murid, bahkan pergi meninggalkan dunia. Hingga Petrus bertanya, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Mempertegas penasaran, kalau memang akan pergi, kemana perginya? Tentu berharap bila dimungkinkan dia bisa menghampiri ketika Tuhan sudah pergi kemana tempat yang dituju, Petrus bisa datang. Kemanakah engkau pergi? Suasana hati Petrus tidak bisa ditutup-tutupi. Gelisah. 3 tahun bersama dengan Yesus cukup memberikan suasana pengalaman, sesuatu yang membekas di hati Petrus cukup kuat, yang tidak ingin ditinggalkan oleh Yesus. Mungkin selain kematian, kalaupun kematian, berharap jangan dulu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada awal, ada akhir. Kita tahu itu. Ada perjumpaan, ada perpisahan. Kita tahu itu. Ada proses kebersamaan yang berlangsung, kita tahu itu. Tetapi sebuah ujung proses kebersamaan bukan hal yang dinanti ketika proses kebersamaan itu sangat menyenangkan, sangat memberkati, dan sesuatu yang sangat kuat ingin dijaga selalu. Ketika di ujung ada perpisahan, berat untuk dia harus terima. Di sini Bapak Ibu Saudara, realita kehidupan manusia tentu saja tidak bisa dibohongi. Ketika melihat kehidupan yang Allah berikan pada dirinya, juga menyaksikan pada kenyataannya, ada banyak peristiwa dijumpai dengan caranya. Kematian seseorang, seorang yang meninggal, apapun penyebabnya,
Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara mengalami adalah anggota keluarga Bapak Ibu Saudara ditinggal oleh seorang dalam sebuah kematian, membuat kita sadar tidak akan mungkin bisa menjumpainya. Sesuatu yang tidak mungkin kita bisa menggapai dan menemuinya karena kematian akhir hidup manusia. Untuk sampai di sini Bapak Ibu Saudara, kita memang tahu. Tapi sejujurnya di saat orang mengalami proses di mana dia tahu, entah oleh karena satu peristiwa sakit penyakit yang sangat berat atau satu peristiwa musibah dan dia sangat kritis di dalamnya, kematian menakutkan, kematian menggelisahkan. Di sini kita nggak bisa menampik kalau memang kita tidak siap. Mungkin kalau sekarang kita mendengar kalimat ini karena kita nggak merasakan tanda-tanda akan kematian kita. Tetapi ketika ada seorang yang tahu, bahkan dalam konteks COVID-19, seorang yang terkena dan dia dirawat sebagai pasien COVID-19 dengan gejala-gejala yang semakin berat dirasakan. Sesak napasnya, sakit dalam bagian dada atau paru-parunya, susah untuk dia bisa bernapas nyaman. Tentu yang terpikir sesuatu yang tidak ingin dia alami, yaitu kematian. Walaupun banyak peristiwa sakit penyakit yang juga seorang tahu ini bisa mematikannya. Jadi saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara dalam merenungkan firman Allah pada bagian Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Mari sungguh-sungguh kita meresapi setiap peristiwa yang kita alami atau yang kita lihat pada kenyataannya, yaitu ketika ada perpisahan oleh karena kematian. Dan sepertinya Petrus tidak ingin apapun penyebab perpisahan itu. Di sini Yesus mempertegas kepada para muridnya dan bahkan juga memberikan jawaban kepada semua manusia di dunia ini akan kegelisahan. Bagaimana mengatasi kegelisahan ketika memang harus berpisah dalam konteks kematian, dalam konteks ditinggalkan seorang yang dicintainya dalam hidup ini. Gelisah dan gelisah sehingga ketika memang harus terjadi peristiwa kematian itu, ditinggal pergi, kematian seseorang yang dicintainya, maka membekas kesedihan yang amat dalam Bapak Ibu Saudara. Dan kesedihan itu bisa membuat dia hidupnya tidak lagi bersemangat seperti dahulu. Berubah kehidupannya. Semuanya berubah oleh karena kehidupan yang tak lagi sama seperti sebelumnya dari orang yang telah bersama dia namun kini sudah tiada. Ada kepanikan, ada ketakutan. Karena gelisah itu adalah ketidaktenangan dalam diri kita. Ada kekhawatiran. Dan kita nggak mau khawatir, kita nggak mau gelisah. Yesus memberikan penegasan menjadi sebuah jawaban. Yang pertama adalah jangan gelisah. Bahwa gelisah itu sesuatu yang bagi Tuhan itu nggak penting. Itu nggak perlu. Jangan isi hidup kita, waktu kita dengan kegelisahan. Mari kita resapi kalimat Yesus. Janganlah gelisah hatimu. Ini cukup tidak mudah untuk mengerti oleh karena memang sebagai manusia dalam kondisi pergumulan selalu memunculkan kegelisahan akan sesuatu. Bukan hanya ditinggalkan oleh orang yang dicintai dengan kematian, tapi banyak peristiwa, perubahan-perubahan yang tidak dia inginkan, sesuatu yang buruk ke depan menggelisahkan Bapak Ibu Saudara. Perubahan kondisi keuangan, kondisi sosial kebersamaan kita, ekonomi kita, kebutuhan pangan kita, bahkan diri kita secara psikis, kejiwaan kita berubah dalam menyikapi persoalan hidup ini. Itu sangat-sangat tidak mungkin dikatakan tidak gelisah Bapak Ibu Saudara. Ketika bicara soal masa depan pekerjaan, bicara soal masa depan anak-anak yang masih kecil, kebutuhan sandang pangan dan papan, semuanya saya nggak mau sebutkan itu, terlalu banyak dan seolah-olah kita mengatakan stop.
Ada memang semakin disebutkan semakin besar kegelisahan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi saat ini pada bagian yang pertama Tuhan memberikan penegasan, jangan gelisah. Siapa orang ini yang seolah-olah kalimat yang mempertegas orang yang gak pernah ngerti persoalan hidup, persoalan keseharian kita, dalam kehidupan sosial kita, kejiwaan kita, kebutuhan hari-hari kita. Siapa orang ini? Kok berani mengatakan jangan gelisah? Memang kita ini bukan lagi manusia kah? Robotkah kita? Kita masih punya hati, kita masih punya perasaan Bapak Ibu Saudara. Pasti kita mau bilang saya punya pikiran, saya punya perasaan. Akan gelisah, tidak tenang, akan khawatir akan hal yang kita inginkan ke depan. Apakah ada kepastian atau tidak? Kita nggak bisa membohongi diri kita. Kita nggak mungkin seorang ibu nggak ke pasar untuk belanja bahan makanan buat anak-anak dan keluarganya, buat pasangannya, buat suami atau istrinya, orang tuanya. Seorang yang belanja ke pasar karena dia tahu memang harus makan dan dia harus memenuhi itu. Maka dia akan gelisah kalau nggak ada uang buat belanja, buat beli bahan makanan. Bapak Ibu Saudara, yang mengatakan janganlah gelisah hatimu sekarang, kita tahu itu Yesus. Bapak Ibu mau melawan, mau menyanggah, mau komen, mau mendebat, mau mengatakan Yesus gak salah ngomong begitu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam kehidupan ini memang kita memegang sesuatu yang akan meyakinkan kita ke depan akan lebih baik. Hari esok akan lebih baik. Terlebih dalam kondisi perbulan COVID-19 ini, kita mencermati perkembangan situasi sekitarnya. Harapannya adalah kita akan bisa selesai dari dampak COVID-19. Maka kita mematuhi apapun yang diminta untuk bisa mengalami bersama selesailah dampak COVID-19. Tetap diam di rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, mengurangi aktivitas keluar kalau nggak penting-penting banget, tidak mudik bagi yang mau pulang kampung, dan lain-lain sebagainya. Menjaga kesehatan, menjaga diri kita makan makanan yang bergizi biar sehat. Itu diikuti, nggak akan dilawan. Apapun perintah menegaskan bisa membuat kita lebih baik ke depan, kita ikuti. Nggak mungkin kita melawan dan menentang semua itu. Sekarang ketika Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu di tengah pergumulan ini, maukah kita mengikutinya? Atau malah kita menyepelekannya, seolah dia nggak ngerti persoalan kita. Mungkin kalau teman yang ngomong itu sama kita, kita bisa ribut. Kamu nggak ngerti, kamu nggak seperti saya, kamu nggak ngalamin. Udah nggak usah ngomong, kita bisa menyanggah. Tapi ketika sekarang firman Allah pertama ini mengingatkan, janganlah gelisah hati. Pada bagian pertama ucapan Yesus pada nas ini justru mempertegas yang menjadi persoalan manusia dimanapun dia berada dalam hidup ini, kegelisahan, dan ingin mencari jauh bagaimana mengatasi itu. Tapi yang pertama sekali Tuhan katakan, jangan gelisah, stop kegelisahan itu, hentikan kegelisahan itu. Oke, berarti dia sudah menyediakan sesuatu yang membuat kita nggak gelisah, Bapak Ibu Saudara. Memang betul Bapak Ibu Saudara, dalam baca kita lebih jauh pada pasal 14 ayat 1 sampai 14. Dalam konteks ketika Petrus bertanya, Tuhan kemanakah engkau pergi? Dan memang Tuhan menjawab di situ pada ayat yang ke-36, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kemana dia pergi? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jawaban Yesus, kemana dia akan pergi? Ke rumah Bapa.
Tentu ini nggak gampang juga oleh para muridnya dimengerti. Ini maksudnya apa? Yang kami butuhkan, Tuhan, Engkau jangan pergi sekarang, tetaplah bersama kami. Itu kan persoalan yang murid mau ingin ketahui jawabannya. Ya apa tidak? Jangan pergi. Tapi Tuhan bicara tentang sesuatu yang lain, yang memang dia akan, aku akan pergi ke rumah Bapa. Sebuah keadaan yang tentu saja para muridnya nggak pernah tahu dan nggak pernah mau tahu. Oleh karena memang realita hidup mereka hanya pada mata melihat. Suasana hati dirasakan oleh karena sekelilingnya. Tetapi kalau bicara rumah Bapa, di sini Bapak Ibu Saudara, tentu bagi Tuhan kehidupan yang sedang manusia jalankan nggak berhenti ketika sudah kematian dialami oleh banyak orang. Ini salah satu rahasia kehidupan yang Tuhan mau katakan. Manusia hidup memang akan mati, tetapi hidup tidak untuk mati, Bapak Ibu Saudara. Saya ulang. Manusia memang akan mati, tetapi manusia hidup tidak untuk mati. Kalau mati itu bicara memang kerentanan fisik tubuh biologis kita akan usai, akan usang, berhenti seiring usia bertambah atau karena sebuah peristiwa menyebabkan kematian. Itu iya. Tapi manusia hidup tidak untuk mati. Tuhan mempertegas dia memang hidup dan akan mati. Mati di kayu salib. Tapi bukan hidup untuk mati ketika dia katakan ada rumah Bapa. Ada kehidupan yang akan dialami setelah kematian. Ini rahasia kehidupan dan rahasia iman Kristen khususnya. Ada kehidupan setelah kematian. Dan kehidupan itu bicara tentang adanya Yesus. Bukan tanpa Yesus. Bukan kekosongan. Bapak Ibu Saudara, ini memang gak pernah kita alami dan belum kita alami. Tapi Tuhan memberitahu ini nanti akan dialami. Tapi apa yang disampaikan Tuhan justru ini jawaban ketika kemana kami setelah kematian. Dan hidup ini akan selesai dan sia-sia oleh karena kematian. Bagi Tuhan tidak akan sia-sia sekalipun kematian dialami. Hidup seorang yang percaya, hidup kita yang beragama Kristen khususnya, orang yang mengikut Yesus, kalaupun mati, hidup kita ini tidak akan sia-sia. Kematian gak akan membuat hidup kita sia-sia berapapun umur kita selesai waktu kemudian. Kenapa gak sia-sia? Kenapa gak sia-sia? Oleh karena memang kehidupan seorang yang percaya akan menjumpai setelah dalam kematian kehidupan yang akan dialami berbeda dari sebelumnya. Kehidupan di mana Tuhan ada. Kamu akan kubawa ke tempat di mana aku berada. Mungkin ya saat ini kita berpikir, kami gak butuh itu. Itu mah nanti. Yang kami butuhkan sekarang ini. Yang kami butuhkan bagaimana bisa memenuhi kehidupan kami sekarang ini. Pergumulan kami sekarang ini. Oke, betul Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan kita sepelekan saat seseorang sendiri di rumah atau dalam sebuah peristiwa tertentu, dia akan merenungkan betapa rapuhnya dirinya dan muncul kegelisahan dan ingin sebuah kepastian. Kemana aku setelah ini? Ada ketakutan. Umur semakin bertambah, disebutlah dia sekarang lansia. Anaknya sudah dewasa, menjadi orang tua, punya cucu. Seolah ada sebuah antrian kehidupan di ujung yang kita akan tahu kita akan sampai dan berhenti. Bohong kalau kita nggak takut, Bapak Ibu Saudara. Bohong. Bahkan ketika orang bekerja dalam usia tertentu akan sampai pada masa pensiun. Bukan soal berhentinya nggak kerja, tapi usianya nggak memungkinkan dia produktif dalam pekerjaan itu. Dia harus berhenti. Tetapi anak-anak mungkin tanggungannya masih besar, keluarganya masih perlu ditanggung yang cukup besar, dan akan muncul ketakutan. Bahkan kalaupun dalam pikirannya, kalau saya nggak ada bagaimana ya?
Oke, mungkin dia berpikir buat orang lain, tapi satu sisi dia akan berpikir, apa yang akan ku alami? Firman Tuhan memang berbicara juga tentang bagaimana hidup di dunia ini. Tapi dia pun memberitahu bagaimana ada kehidupan setelah kehidupan ini melewati kematian. Dan kita diberitahu untuk apa? Jangan gelisah. Seperti khotbah pada minggu yang lalu. Ketika kita tahu bahwa kehidupan kita nggak sia-sia, ada harapan ke depan, masa depan kita, maka yang sedang kita kerjakan sekarang lebih memberikan semangat untuk terus kita lakukan, bukan malah kita pesimis. Kenapa? Di ujung di sana kita tahu kita akan mengalami kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan bersama Tuhan, dalam kemuliaan Allah. Maka tepat kalau dikatakan jangan gelisah. Kenapa? Kegelisahan yang kita lakukan sekarang ini menggerogoti semangat Anda, Bapak Ibu Saudara. Sekuat Anda, sesehat Anda, kalau Anda gelisah dalam pikiran dan hatinya, Anda akan rapuh lebih cepat. Anda akan mungkin lemas dan mungkin mati lebih cepat. Di sini Tuhan tahu, cabut kegelisahan dalam hidupmu karena aku menanggung hidupmu. Kenapa? Sebab Allah ingin dalam Yesus hidupmu sekarang hidup yang berarti. Hidup yang bukan hanya berpikir tentang kegelisahan dan ingin menyingkirkan itu dalam kehidupan kita. Tapi bukan ingin menyingkirkan, katakan stop dan tidak untuk kegelisahan. Lalu apa yang Tuhan ingin kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Dia mempertegas berikutnya, sebenarnya ketika seorang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, percayanya itu tidak salah, tidak menyesatkan, justru memperkuat pengharapan kita akan kehidupan setelah kematian. Percaya kepada Yesus, itu yang dikatakan Yesus, akulah jalan. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah. Percayalah kepadaku, kata Yesus. Berarti kehidupan kita yang sangat mendasar adalah percayakan hidup kita kepada Yesus. Lihatlah Yesus dalam kehidupan ini di tengah pergumulan kita. Kenapa? Dia menjadikan sesuatu yang lebih baik yang sedang kita jalankan ini, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita akan mengatakan, mana gak kelihatan, tanda-tandanya gak kelihatan, akan lebih baik. Bapak Ibu Saudara, sikap percaya menumbuhkan semangat memulai hal yang baik, hal yang baru dalam diri Anda dan kebersamaan. Karena Anda percaya mengerjakan sesuatu yang baik dan baru itu, sesuatu yang memang akan diberkati Tuhan, akan disertai Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada seorang ibu masak, apakah di awal ketika dia masak sudah tahu rasanya akan enak? Kan dia belum tahu sebelum selesai. Tapi dia punya keyakinan akan enak. Kenapa? Karena dia tahu dia menggunakan bahan-bahan yang tepat, bumbu-bumbu yang tepat. Nggak asal. Dia memilih yang tepat dan yang terbaik, dan dia mengolahnya itu. Paling tidak ada harapan hasil masakannya lezat. Seringkali kita tidak mau ikut dalam proses. Kita mau instan, mau lebih cepat. Padahal hidup ini proses. Percaya pun bagian dari proses kehidupan. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Agar proses dalam hidup ini memang tidak akan sia-sia. Tetap menunjukkan sesuatu yang berarti dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Maka bagi Yesus, percayalah kepadaku, mempertegas dasar kita melakukan hal yang baru, hal yang baik yang akan kita kerjakan untuk melihat hari esok. Disitulah kegelisahan akan menyingkir, Bapak Ibu Saudara. Yang kita lihat bukan lagi soal yang tidak ada, tetapi yang ada, yaitu kehadiran Yesus. Kenapa? Dalam Injil Yohanes, pribadi Yesus itu sangat besar
dalam keimanan orang yang percaya. Dan dialah pusat iman orang percaya, Yesus, Bapak Ibu Saudara. Lepas dari mungkin dari antara kita, aku belum pernah merasakan kuasa Yesus, belum pernah melihat Yesus, oke. Tapi nggak berarti karya Yesus itu tidak ada dalam kehidupan ini, seperti yang kita baca dalam Alkitab. Ini soal keberanian percaya, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau nggak yakin, itu nggak ketemu hasilnya. Coba aja, apapun itu, kalau dia nggak yakin, dia akan sampai pada hasil yang terbaik. Maka Tuhan minta, yakinlah kepada aku. Maka ketika seorang itu percaya kepada Yesus, hidup ini yang dia tahu akan sampai pada kematiannya, Tuhan katakan, isilah dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah kulakukan, kamu hadirkan dalam kehidupanmu. Fokus kita akhirnya pada apa? Apa yang kita bisa kerjakan seperti Tuhan, bahkan dikatakan lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara. Katakan bahwa pekerjaan Anda itu bagian dari pekerjaan Yesus. Kenapa? Karena lewat pekerjaan Anda itu menjadi berkat. Sebab hidup Yesus adalah menjadi berkat buat dunia ini. Katakan apapun hari-hari Anda yang baik yang Anda kerjakan itu juga adalah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan dilakukan karena memberikan berkat, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi berkat buat orang lain. Kebersamaan akan lebih baik. Ini yang ternyata Tuhan inginkan. Dia bicara tentang, adakah pekerjaanku dalam kehidupan iman? Jadi Tuhan menentang orang yang euforia. Aku sudah dibaptis tanggal bulan sekian. Aku sudah hidup baru tanggal bulan sekian. Aku sudah disidi tanggal bulan sekian. Ya, kita bangga. Aku sudah Kristen. Kita pakai hal-hal yang menunjukkan seorang Kristen. Dan orang bilang, kamu Kristen ya? Dan kita senang dibilang begitu. Iya, saya Kristen menurut Yesus. Bukan itu. Kenapa? Karena melakukan pekerjaan Tuhan itu bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini mengisi dengan apa yang Tuhan inginkan bukan perkara yang gampang. Justru membutuhkan keseriusan kita, sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Saking sungguh-sungguhnya sampai diingatkan pada Injil Matius pasal 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, Bapak Ibu Saudara. Bahwa jangan-jangan hidup kita akan dikatakan tidak bisa terpilih. Kita semua dipanggil sebagai orang yang percaya, orang Kristen. Tapi pada akhirnya Tuhan katakan, aku gak pilih kamu. Maka berarti apa? Semua hal yang kita harus perjuangkan dengan sungguh-sungguh kita lakukan, tetapi dengan keyakinan yang kuat. Dan keyakinan itu hanya pada Yesus Kristus. Yakinlah bahwa pekerjaan Anda dalam nama Yesus akan diberkati. Yakinkan itu. Yakinkan dalam usaha Anda, kehidupan merawat anak-anak Anda dalam nama Yesus akan diberkati. Yakinkan dalam diri Anda. Kalau Anda sudah nggak yakin, Anda nggak ngerti lagi ngapain. Dan Anda nggak semangat untuk menata schedule Anda, mengerjakan tugas-tugas Anda. Karena Anda nggak yakin, Anda galau. Orang yang yakin, dia akan mantap, akan memunculkan ide-ide kreatif, hal-hal yang baru yang dia bisa pilih dan dilakukan buat kehidupan yang lebih ke depan. Ini yakinlah. Semua bidang-bidang ilmu selalu mengatakan yakinlah di awal untuk memulai suatu hal yang baru. Itu berarti apa? Lakukan dengan sungguh-sungguh dalam keyakinan Anda, supaya Anda bukan cuma dipanggil sebagai orang Kristen, orang yang percaya, tapi seorang yang akan dipilih. Kenapa segitu nggak gampangnya, Bapak Ibu Saudara? Sebab dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, diingatkan dalam Matius 16 ayat 24 bahwa setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Wow, menyangkal dirinya. Ini hal yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau bicara pekerjaan Kristus, bukan cuma oh ya khotbah ya bisa,
gampang khotbah. Apa? Membantu orang? Bisa membantu orang. Berderma? Oh bisa. Silakan. Hal-hal baik, hal-hal moral Anda bisa buat. Tapi ketika Anda buat kebaikan, apa motivasinya? Itu menentukan Anda menyangkal diri atau tidak. Sama-sama berbuat baik. Perhatikan sekarang ada banyak orang yang memberikan kebaikan dalam kondisi COVID ini, lalu diabadikan dalam dokumentasi video dengan wajah yang tersenyum telah memberikan. Itu nggak salah, silakan. Kita terinspirasi dalam memberikan kebaikan buat banyak orang. Tetapi perhatikan diri Anda yang berbuat itu. Apakah di situ ada penyangkalan diri apa tidak? Artinya, ketika terselip keinginan Anda untuk disenangkan karena kebaikan Anda, untuk mendapat pamrih karena kebaikan Anda belum menyangkal diri. Sama-sama berbuat baik dan Tuhan suka. Tapi yang baik ketika tidak dalam motivasi yang tepat, tidak menyangkal diri, ternyata bukan mendapatkan berkat buat banyak orang secara hati yang ikhlas dan tulus. Ini perenungan buat kita. Jangan katakan kita nggak bisa berbuat baik. Bisa, silakan. Tapi dalam setiap kebaikan Anda, adakah Anda menyangkal diri Anda? Anda tetap nggak terlihat. Biarlah orang yang terlihat. Biarlah orang yang merasakan sukacita. Anda nggak merasakan itu oleh karena apa? Anda berkorban membuat kebaikan itu. Anda capek untuk itu. Anda nggak dihargai untuk itu. Tapi Anda nggak akan menyesal. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menghargai Anda. Amin. Ini orang yang menyangkal diri adalah orang yang berbuat sesuatu tidak untuk menyenangkan dirinya, tapi dia ikhlas kalaupun dia harus capek, menderita, berkorban, tidak apa-apa. Karena itulah bukti mengikut Yesus, melakukan pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ternyata kalaupun kita dibilang hidup ini memang akan selesai, kamu akan mati, tetapi hidup ini jangan sampai sia-sia. Karena apa? Tuhan ingin isilah hidup ini, tapi mengisi hidup dengan pekerjaan Tuhan, bukan dengan sesuatu yang mengatakan aku mendapatkan keuntungan dari itu, aku mendapat hal yang kuinginkan, pujian, sanjungan, pamrih, semua yang baik buat aku, berkat-berkat dari kebaikanku. Tidak. Tapi karena Anda ikhlas telah berkorban, percis seperti Yesus. Bedanya orang-orang pada waktu Tuhan Yesus hidup adalah mereka berbuat baik, Tuhan pun juga, tapi mereka tidak mau berkorban. Mereka adanya mengorbankan orang lain. Beda. Tuhan dia rela berkorban, tidak mengorbankan orang lain. Ketika para muridnya ketakutan saat Tuhan ditangkap, dia meminta biarkan mereka pergi. Tuhan yang ditangkap, dia yang berkorban. Dia yang mati, bukan muridnya yang mati. Ini sebuah kepahlawanan hidup yang luar biasa. Dan inilah hal yang Allah ingin dipilih menjadi murid yang betul-betul dan sungguh-sungguh mengisi hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap hadirkan semangat keyakinan kita. Iman kita itu penting. Apapun agama setiap orang, dia akan butuh sebuah keyakinan iman. Dan kita orang Kristen dipertegas, keyakinan kita sudah tepat dan benar. Yakin, percayalah kepada Yesus di setiap hal yang hendak Anda kerjakan, dan Tuhan akan memberkati Anda. Supaya apa? Pada akhirnya supaya Bapa dipermuliakan. Datangkan kemuliaan buat Bapa lewat sebuah aktivitas pekerjaan Anda, hari-hari Anda. Mungkin kita akan bilang, Tuhan, tapi aku masih ingin esok itu meyakinkan. Aku nggak takut, nggak khawatir. Tuhan katakan, jangan khawatir akan hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Hari ini cukup untuk hari ini. Kenapa? Karena hari ini Tuhan katakan, aku ada bersamamu. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Yakinkan itu dan pasti akan lebih baik. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan kepada Yesus Kristus Tuhan yang dikandung daripada Roh Kudus dan darah Maria yang bertadi bawah dan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan untuk dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga mati, naik ke surga sebagai Allah Bapa kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kejadian Allah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur sambil mengingat nats persembahan yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Persembahan diberikan melalui transfer ke rekening BNI atas nama Gereja Kristen Pasundan. Nomor rekening Bapak Ibu bisa lihat bagaimana. Nomor rekening 0800 341848. Demikian juga di rekening BCA atas nama Jenial Yambar dengan nomor rekening 3070207655. Persembahan diberikan dengan diiringi oleh musik. Dengan sikap berdiri, kita mau satu hati dalam doa menyerahkan doa persembahan. Kita satu hati dalam doa. Allah Bapa terkasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur ya Bapa, di tengah kondisi dan keberadaan kami apapun itu yang boleh kami alami, bahkan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ya Bapa. Kami mau mengucap syukur Engkau Allah yang boleh kami rasakan penyertaannya hari lepas hari. Dan biar kiranya ya Bapa, keinginan kami dan juga keinginan bangsa ini agar supaya COVID ini boleh berlalu dan pada akhirnya kami boleh memberikan kesaksian bagi setiap kami bahwa Engkau Allah yang baik yang menyertai kami, dan Engkau Allah yang telah mempersiapkan rencana yang indah bagi setiap kami di tengah kondisi keberadaan yang boleh Engkau izinkan kami alami. Demikian juga pada saat ini Engkau boleh izinkan bagi kami untuk memberikan persembahan syukur. Biar kiranya persembahan ini boleh Engkau terima ya Bapa, untuk menjadi dupa yang harum di hadapan, dan juga boleh berguna bagi pelayanan-Mu di gereja ini. Engkau boleh berkati tangan-tangan yang mengelola melalui hikmat-Mu, agar supaya semuanya boleh bermanfaat untuk jemaat-Mu terkhusus di tempat ini. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian dari PKJ 149 ayat 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon waktunya sejenak untuk warta kita sepekan ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat mengikuti ibadah online kepada segenap anggota jemaat dan simpatisan dan para tamu yang baru pertama kali beribadah online. Selamat beribadah. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan pada hari ini kepada Bapak Pendeta Thomas Raharjo Prihartono. Terima kasih Bapak untuk pelayanannya. Begitu pula untuk prokantor, pemain musik, LCD, dan pihak-pihak yang terlibat dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota majelis setelah ibadah online saat ini. Bidang peribadahan dan pembinaan. Sebagai informasi untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang tetap akan dilaksanakan secara online pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 8 pagi. Mohon perhatian dari jemaat sekalian. Untuk ibadah penghiburan di keluarga almarhum Ibu Ertin Erna Lakaidun telah dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Mei 2020 pukul 15 sore. Bertempat di rumah keluarga Salemba telah dilaksanakan dan dilayani oleh Bapak Filipus. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Julius Aliambar, suami dari Ibu Teresia Luli dan juga anak dari Bapak Jonathan Aliambar pada hari Sabtu tanggal 9 Mei pukul 16.00 atau 4 sore di Rumah Sakit Mitra Keluarga Tangerang. Pemakaman rencananya akan dilakukan pada pagi hari ini pukul 9 pagi di pemakaman Growong, Parung Panjang. Mohon dukungan bagi jemaat sekalian untuk keluarga tinggalkan. Majelis jemaat dan jemaat turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Biarlah keluarga yang ditinggalkan boleh tabah, dan biarlah Tuhan Yesus saja yang memberikan penghiburan yang sejati. Untuk bidang sarana dana, bagi Bapak Ibu serta jemaat sekalian serta simpatisan yang telah memberikan persembahan syukur maupun persembahan bulanannya, mohon dapat menginformasikannya kepada majelis jemaat setempat atau staf sekretariat untuk bisa kita sampaikan di warta jemaat di keuangan. Jadi mohon Bapak Ibu yang mungkin sudah memberikan persembahannya melalui transfer ke Bank BNI maupun ke Bank BCA dapat menginformasikannya kembali kepada majelis jemaat. Untuk pendataan kehadiran ibadah online bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, mohon pada saat ibadah online bisa menyatakan kehadirannya di kolom komentar sehingga kami majelis bisa mengetahui atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Untuk bidang keuangan, Bapak Ibu sekalian yang mungkin nanti bisa terima di warta keuangan bisa mengecek kembali, mungkin ada koreksi atau hal yang mungkin belum tertulis di warta keuangan bisa disampaikan ke majelis jemaat. Demikian warta jemaat yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami tetap menjaga keyakinan percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus di setiap hal baik yang kami lakukan, dan terus kami sedia untuk tetap mencari kemuliaan Bapa dan banyak orang terberkati, kesiapan untuk menyangkal diri, memikul salib. Kami percaya hidup ini tidak akan sia-sia, menjadi satu persembahan ketika akan berlanjut hidup kami setelah melewati kematian menuju kepada rumah Bapa. Ada persekutuan dengan Tuhan di sana.
Bahkan saat ini dalam hidup ini, Tuhan pun bersedia bersama kami, menyertai langkah-langkah kami. Bahkan di tengah pergumulan ini, tidak mudah, kadang menggerus semangat kami, membuat kami pesimis, membuat kami ragu, takut dan khawatir. Bapa, Engkau memastikan kami, meyakinkan kami di dalam Yesus Kristus untuk tidak gelisah, tetap fokus, tetap melihat apa yang baik dan melihat pada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami mengalami sukacita dan bahkan menjadi berkat. Bapa, kami berdoa untuk keluarga Ibu Luli. Engkau telah memanggil suami terkasih, ayah tercinta dari anak-anaknya, Bapak Julius Aliambar. Tuhan, Engkau menyediakan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tapi kami percaya di saat inilah iman percaya kepada Tuhan semakin nyata pada Ibu Luli, bahkan juga untuk anak-anaknya, bahwa orang yang dikasihinya yang telah meninggal dunia, meninggal di dalam Tuhan, akan beroleh kehidupan bersama dengan Tuhan. Itulah iman kami. Tuhan berkati apa yang menjadi proses saat hari ini, di jam ini dilaksanakan penguburan. Semua yang dijalankan oleh keluarga tetap dalam iman dan bahkan memandang kepada Kristus yang akan selalu menyertai ketika situasi kondisi sudah berubah tanpa kehadiran seorang suami dan ayah yang mereka kasihi. Kami juga mendoakan buat Pak Jonathan Aliambar, orang tua yang ditinggalkan anak terkasihnya. Bapa di surga, kami pun menyerahkan setiap kami agar tetap setia mengerjakan apa yang baik dan mengikuti apa yang terbaik yang kami bisa lakukan untuk bisa mengatasi dan melewati masa-masa sulit ini. Tetaplah Tuhan tenangkan diri kami di setiap hal yang kami kerjakan dalam rumah tangga kami, di rumah kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, kebersamaan kami, dan bahkan tetap mengerjakan pekerjaan Kristus dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ya, Tuhan berkati pemerintah kami yang terus berjuang mengatasi dampak COVID-19 dengan segala sesuatu yang mungkin tidak semuanya memuaskan, tetapi kami percaya itu menjadi sebuah pilihan yang terbaik untuk bisa melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini dan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini keran kami khusus, ampunilah kami kesalahan kami, supaya kami jangan bersalah kepada kami, dan janganlah dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan memuji Tuhan, memasuki kehidupan yang selalu Allah sertai. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.